Salam jumpa dengan kanal Untayan Permenungan. Di seri-seri sebelumnya sudah dibicarakan bahwa penyebab utama kesulitan mengintegrasikan pekerjaan dan kehidupan pribadi adalah karena jumlah energi yang dibutuhkan atau dikeluarkan untuk tanggung jawab kerja melebihi jam yang ditentukan. Karena itu, sebagian besar atau malah hampir semua pekerja pasti mengalami kesulitan tersebut. Akibatnya, jika di pekerjaan harus melembur atau menyelesaikan memikirkan pekerjaan sewaktu sudah ada di rumah. Jika di luar pekerjaan, sulit fokus pada kepentingan pribadi dan keluarga karena masih terpikir atau disibukkan oleh urusan pekerjaan. Kesulitan mengintegrasikan tersebut berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan belajar untuk meningkatkan kompetensi diri pribadi. Belajar ini sangat penting bagi kesehatan mental karena banyak masalah gangguan psikologis bermula dari perasaan mandek atau stagnan. Stagnasi berarti perasaan tidak ada kemajuan atau perbaikan dalam kemampuan, capaian prestasi, atau kesejahteraan. Meskipun banyak disibukkan dengan urusan pekerjaan dan tanggung jawab lainnya, semua orang pasti masih mempunyai waktu luang. Hanya saja, kebutuhan belajar tersebut dikorbankan karena kemalasan, kondisi kecapean, dan berbagai penyebab lainnya. Padahal, peningkatan kemampuan dengan menjadi pembelajar sepanjang hayat itu merupakan hal yang paling mudah dicapai karena semuanya tergantung pada kemauan kita. Asal mau, pasti mampu. Asal berusaha, pasti bisa. Mengapa kita berhenti menjadi pembelajar? Apa saja topik yang mestinya dipelajari atau dilatih untuk meningkatkan kompetensi diri pribadi? Mari kita renungkan bersama. Kegiatan belajar merupakan sesuatu yang sepenuhnya berada dalam kendali tiap orang, apalagi di zaman yang ditandai oleh berlimpah ruangnya sumber-sumber pembelajaran yang dapat diperoleh secara mudah dan murah. Asal punya kemauan, pembatasnya hanyalah usaha dan tingkat potensi yang hanya bisa kita ketahui jika kita sudah mencoba dengan sungguh-sungguh dan menjiwainya dengan semangat pantang menyerah. Dalam kaitan dengan pekerjaan, kemajuan atau perbaikan dalam kompetensi diperlukan untuk mengamankan status bekerja supaya tidak di-PHK, sekaligus merupakan prasyarat agar dapat memperoleh peluang dipromosikan ke posisi yang lebih baik. Dalam kehidupan pribadi, peningkatan kualitas diri pribadi merupakan prasyarat untuk dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga di tengah berbagai permasalahan yang makin kompleks di zaman ultramodern sekarang. Masalah yang terjadi perlu dipahami, disikapi, dan sebisa mungkin dipecahkan agar hidup kita terasa lebih baik. Begitu banyak hal yang perlu dan penting dipelajari, baik untuk tanggung jawab kerja maupun kebutuhan pribadi saat ini maupun di masa mendatang. Di sini hanya akan disampaikan sejumlah kompetensi inti yang bersifat transferable atau dapat ditransfer dan bermanfaat di dalam posisi dan tingkat jabatan apapun. Kompetensi apa saja yang penting dipelajari? 1. Kemampuan analisis, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan.
Kompetensi yang terkait dengan kemampuan berpikir ini bermanfaat untuk beradaptasi terhadap perubahan yang pasti akan makin cepat terjadi dan makin kompleks di berbagai bidang bisnis, baik produksi maupun jasa. Tiap pekerja penting belajar berpikir utuh, seolah-olah sebagai pimpinan puncak atau pemilik yang harus tahu seluruh proses bisnis dan kondisi sosial ekonomi kultural yang menjadi lingkungan bisnisnya. 2. Keterampilan berkomunikasi. Dunia modern sekarang sangat menuntut kemampuan berkomunikasi. Tidak harus menjadi orator atau macan panggung atau negosiator yang sangat unggul. Cukup sebagai bekal dasar yang bermanfaat untuk menyesuaikan diri dan membuka pembicaraan keseharian dengan berbagai kalangan serta presentasi dalam kelompok kecil. Cara belajarnya pun dapat dilakukan dengan memperbanyak pengalaman, memaksa diri untuk mulai berbicara dengan orang lain yang belum dikenal, dan hal-hal yang sederhana. Komunikasi adalah kompetensi yang paling efektif dipelajari dari pengalaman dan kebiasaan serta berbagai upaya coba-coba atau trial and error. 3. Kebiasaan membaca isu terkini. Belajar pada bidang ini dapat dimulai dengan membaca koran, majalah, dan berbagai bacaan yang sangat banyak tersedia aplikasinya di ponsel. Penguasaan bacaan umum ini sangat berguna untuk memperluas wacana kekinian, sehingga memudahkan untuk memulai pergaulan dan pembicaraan dengan berbagai kalangan di zaman yang mutlak memerlukan keandalan berjejaring atau networking. Tidak perlu sampai menjadi pakar, tetapi kita sebaiknya menjadi generalis yang tahu sedikit-sedikit tentang banyak hal, karena cara bersosialisasi dan berjejaring yang paling mudah jika kita dapat memulai pembicaraan dengan isu yang sesuai dengan minat dan kondisi orang-orang atau kalangan yang akan kita kenali secara lebih baik. Kompetensi yang dipelajari pada butir pertama sampai ketiga yang tadi sudah dijelaskan merupakan dasar agar kita mampu bekerja sama atau bekerja secara efektif dalam tim atau team player. Tanpa didukung tiga hal tersebut, kita akan sangat sulit untuk dapat memperoleh peran yang berarti dan kontributif bagi tim. 4. Berbagai alternatif peluang usaha untuk memperoleh penghasilan tambahan. Saat ini, makin banyak orang yang menyadari bahwa pekerjaan kurang memadai untuk dijadikan satu-satunya sumber penghasilan. Dari hari ke hari, kita juga banyak mendengar tentang adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK karena banyak bisnis yang bangkrut atau ditutup yang disebabkan sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan zaman. Kegiatan belajar ini membantu kita bersiap jika PHK yang tidak kita inginkan ternyata menimpa diri kita. Banyak peluang dapat dijajaki, termasuk berbagai peluang kerja atau usaha yang dapat dilakukan secara online. Sumber pembelajaran dapat dicari dari peluang di sekitar tempat tinggal, relasi pertemanan, rekan bisnis, dan berbagai sumber online.
5. Pengetahuan dan keterampilan yang menunjang pengembangan hobi. Banyak hobi yang dapat dinikmati dan lebih bermanfaat jika didasari oleh pengetahuan dan keterampilan yang benar, seperti berkebun, beternak, kegiatan ekonomi usaha, dan sebagainya. Dalam hal ini, hal yang semula hobi sangat mungkin nanti menjadi peluang untuk memperoleh penghasilan tambahan. Banyak contoh yang seperti itu. Manfaat hobi sudah dibicarakan di seri keempat sebelumnya. Lima topik tersebut akan mengembangkan soft skills yang akan menjadi fondasi untuk belajar keterampilan yang efektif atau learning how to learn yang bermanfaat guna menjalani kehidupan di dunia dengan permasalahan yang kian rumit. Juga menjadi prasyarat penting untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat atau lifelong learner yang berguna jika kita terpaksa harus berpindah kerja dalam profesi apapun yang tersedia, dan masih akan tetap berguna ketika kita memasuki usia pensiun. Semoga teman-teman yang menyimak video ini terbantu untuk makin menyadari kembali betapa urgent dan important semangat dan tindakan untuk belajar meningkatkan kompetensi diri pribadi, terutama 5 kompetensi yang sudah dijelaskan di atas. Selamat berkarya.